Jambi merupakan salah satu provinsi di Indonesia dan memiliki kekayaan alam dan produk budaya yang luar biasa. Meski demikian, nampaknya tidak hanya itu saja, Jambi juga memiliki penduduk yang cantik-cantik dan tampan-tampan. Selain itu, yang tak kalah menarik soal Jambi adalah tradisi dan budayanya yang menakjubkan. Bagaimana tidak, kita akan disuguhkan pemandangan berupa rumah-rumah tua berdinding papan, berikut juga bertiang kayu bulian berderet padat di pinggir sungai Batanghari. Menariknya, di antara rumah-rumah tua yang berusia ratusan tahun ini, terhitung sekurang-kurangnya lebih dari 1000 emak-emak menyusuri jalan setapak dari Kampung Tengah. Pelayangan kota Jambi menuju tepian sungai Batanghari. Tepatnya, berjarak hanya selemparan batu dari monumen Gentala Arasy, yang menambah elok provinsi Jambi, bahwa rupanya jejak toleransi tumbuh kuat di tanah berjuluk kota santri. Bahkan, dengan adanya akulturasi, atau penyatuan budaya Tionghoa dan Arab terukir dari arsitektur rumah, penamaan kampung, hingga bahasa sehari-hari. Oleh karena sempurnanya dari percampuran kedua budaya itu, kemudian lahir tradisi bernama tudung lingkup atau kain duo. Beberapa dari mereka, ada yang menyebutnya bakarobo. Secara umum, ada penekanan dalam tradisi ini, yaitu mengharuskan perempuan keluar rumah, dengan mengenakan kain untuk menutup kepala dan wajah. Bahkan hanya memperlihatkan mata mereka saja. Lebih-lebih para ibu-ibu itu, rupanya acap kali mengikuti festival tudung lingkup, pada untuk mengembalikan ingatan kolektif di masa lalu. Sejatinya, tradisi tudung lingkup atau kain duo sudah ada di Kampung Tengah, Pelayangan, kota Jambi sejak ratusan tahun lalu. Menurut sejarah, ditengarai bahwa sebelum tahun 1960-an, anak-anak perempuan yang telah balik, atau mengalami menstruasi, mereka langsung dilarang keras untuk keluar rumah. Terkhusus lagi apabila sudah dipingit, maka anak-anak perempuan tidak boleh keluar rumah di siang hari, karena takut menjadi fitnah. Namun begitu, untuk urusan penting, anak-anak perempuan yang sudah balik dan belum menikah diperbolehkan untuk keluar rumah, asal menggunakan kain duo atau tudung lingkup. Tentu hal ini bukan tanpa alasan, hal itu mencontohkan apabila anak perempuan mau pergi ke tempat pesta pernikahan, maka harus keluar malam dan menggunakan kain duo, sebagai penutup wajah. Penggunaannya mirip dengan cadar. Dulu, ternyata tradisi Islam sangat ketat dan kuat, maka kemudian melalui fatwa-fatwa ulama ini, menjadikan masyarakat sangat patuh dan tidak berani menentang. Bahkan tidak itu saja, seorang lelaki yang ketahuan keluar rumah dengan bercelana panjang atau pendek, maka mereka langsung dirotan, atau dicambuk dengan rotan. Tujuannya adalah, agar segera menggantinya dengan kain sarung. Sebagaimana banyak sumber menyebut, bahwa sebelum terjadi revolusi pendidikan pesantren, tokoh pendidikan pembaharu yakni Kiai Haji Abdul Qodir, cucu dari ulama di masa kolonial, yakni Syekh Abdul Majid Al-Jambi ditentang banyak ulama di seberang kota Jambi. Tentu saja, dengan dogma dan pikiran Islam moderat Abdul Qodir yang mengikuti kakeknya, ingin membuka kelas bagi perempuan di pesantren. Menurutnya hal itu penting dilakukan untuk kesetaraan pendidikan bagi perempuan. Sekalipun menerima banyak pandangan dari ulama lain, Abdul Qodir tetap membuka kelas santri perempuan. Dampaknya cukup besar pada tradisi Islam di pusat Kesultanan Melayu ini. Lebih jauh, bagi para perempuan, mereka diperbolehkan masuk pesantren, lantaran takut mereka masuk ke sekolah umum dan menggunakan rok. Untuk itulah Kiai Haji Abdul Qodir menyuruh mereka masuk pesantren. Semenjak 1960-an aturan mulai tidak ketat. Seiring berjalannya waktu, lama-kelamaan tradisi dari nenek moyang kita, bekain duo mulai ditinggalkan diganti dengan selendang. Bahkan para lelaki pun mulai memakai celana panjang dan tidak lagi memakai sarung. Hal ini sejatinya bermula sejak masa penjajahan Belanda, yang menggunakan celana saat bertugas. Tidak hanya selesai di situ saja, perempuan yang keluar rumah, mereka secara perlahan tidak lagi menggunakan kain duo, melainkan memakai selendang dengan lebar sekitar 4 cm, dan panjang 100 cm, lalu dililit di kepala, sebagai penutup rambut. Jelas bahwa tren menggunakan selendang ini, perlahan mengikis tradisi bekain duo atau tudung lingkup. Kemudian,
Lama-lama kelamaan perempuan tidak lagi menggunakan kain, tetapi celana agar serasi dengan selendang. Dengan arus utama perkembangan zaman, melalui pergeseran busana perempuan di seberang, menjadikan semakin terbuka dan mengikuti zaman. Hingga hari ini, ada anak muda yang keluar tanpa penutup kepala, atau jilbab seperti dulu, dan mengenakan celana yang memperlihatkan lekuk tubuh dan aurat. Tak selesai sampai di situ saja. Hari ini, memang masih ada perempuan yang menggunakan tudung lingkup saat keluar rumah, tetapi jumlahnya dapat dihitung jari dan berasal dari perempuan lanjut usia, bukan perempuan muda atau ibu-ibu. Dengan demikian, mereka memandang festival tudung lingkup haruslah muncul untuk mengembalikan ingatan kolektif di masa lalu terkait tradisi Bekain Duo. Festival tudung lingkup yang dilaksanakan dalam rangkaian acara Kenduri Swarna Bumi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.